Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika Muhammadin wa ala ashabihi wa ali baitihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Mari Bapak Ibu semua kita mulai pertemuan siang ini dengan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita isi sejenak waktu yang cukup singkat siang hari ini di tengah kesibukan kerja kita. Mari kita mulai lagi mencari celah atau menemukan jangan-jangan apa yang kita lakukan dalam aktivitas usaha kehidupan kita mencari penghasilan, terlebih lagi hal-hal yang berkaitan dengan jual beli. Maaf Bapak Ibu semua, kira-kira penghasilan kita hari-hari itu semuanya jual beli apa tidak Pak? Atau ada yang bukan jual beli? Saya bisa memastikan semua penghasilan kita ini adalah dari jual beli. Ustaz, iya. Lah, guru emang jual beli. Dia jual apa Pak Guru Pak? Jasa. Tukang jual apa? Jasa. Jadi jual beli itu dua kemungkinan, kalau enggak berupa barang atau berupa jasa. Nah, ketika kita membicarakan boleh tidaknya, halal atau haramnya makanan, saya rasa semua kita sudah sering mendengarnya. Tapi yang menariknya adalah jarang sekali kita membicarakan hal-hal yang berkaitan jual beli. Nah, sedikit kita ulang yang pertemuan sebelumnya, biar ini puzzle-nya ketemu. Jadi jual beli itu ada beberapa macam kemarin, ada barangnya sekarang, duitnya sekarang. Yang kedua Pak kemarin Pak, duitnya sekarang, barangnya menyusul. Ada juga yang barangnya sekarang, duitnya yang menyusul. Semuanya boleh, kecuali bayar sekarang. Bayarnya kapan Pak? Sekarang, tapi barangnya menyusul. Seperti apa contohnya Ustaz? Seperti kita belanja di marketplace itu loh Pak. Di misal contoh Tokopedia atau Shopee, ini masuk contoh apa tadi Pak? Bayarnya sekarang, tapi barangnya entar. Mungkin entar sore, mungkin besok, atau 3 hari lagi, atau seminggu lagi. Ini masuk kategori barangnya belakangan. Sebenarnya jual beli seperti ini tidak boleh. Hanya saja jadi boleh karena ada jaminan kualitas barangnya. Kita biasanya ada spesifikasi ya Pak ya. Barangnya mereknya apa, besarannya berapa inci, berapa kilo, itu ada jaminannya. Maka ini menjadi boleh. Nah, siang hari ini kita ingin membicarakan apa saja Ustaz rukun jual beli. Ada yang tahu Pak kira-kira Pak, rukun jual beli? Kita doakan berangkat haji bulan depan. Amin. Ada yang tahu? Rukun wudu ada berapa wudu? Ada 6 ya Pak ya? Niat, membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, 4, 5 membasuh kaki, terakhir tertib. Ini rukun apa ini? Wudu. Kalau rukun salat berapa? 13 atau 14? Nah sekarang rukun jual beli. Ada yang tahu kira-kira? Kita doakan haji bulan depan. Amin. Ada berapa? Ada 3. Rukun jual beli ada berapa tadi Pak? 3. 1. Penjual pembeli. Ada penjual, ada pembeli. Penjual dan pembeli boleh berupa orang, boleh berupa korporasi, boleh berupa yayasan. Sing penting ada yang berperan sebagai apa tadi? Penjual.
Begitu juga sebaliknya. Ada pembeli, boleh berupa orang, boleh berupa korporasi, boleh berupa yayasan. Sing penting ada apa tadi? Penjual, ada apa tadi Pak? Pembeli. Orang urus agamanya apa? Apa tadi Pak? Terserah dia agamanya apa, tidak urus. Karena ini urusan bukan hablum minallah, tapi ini hablum minannas. Yang kedua, satu apa tadi Pak? Ada penjual, ada pembeli. Yang kedua, ada barang, ada harga. Apa tadi Pak? Ada barangnya, ada harganya. Kira-kira ini boleh nggak Pak jual beli seperti ini? Bapak lagi mudik nih pulang kampung ketemu keluarga. Ya, udah ketemu sih di Jakarta satu kantor, tapi ketemu di kampung. Ternyata tiba-tiba lihat HP-nya cakep. Wah, bagus HP-nya ya. Kata teman saudara Bapak bilang, "Kamu mau?" Ya udah, ambil aja lah. Nanti bayar per bulan, kredit aja lah kalau gajian. Boleh nggak Pak jual beli seperti ini? Ambil aja ini. Nanti bayar kredit per bulan lagi gajian bayar. Boleh nggak Pak? Nah, boleh nggak? Gimana Pak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh Pak? Nggak ada harganya. Bilang apa tadi Pak? Ambil aja lah. Nanti kalau gajian bayar. Nggak boleh Pak. Kenapa nggak boleh Pak? Nggak ada harga. Gitu ya. Jadi harus ada apa tadi Pak? Harga. Contoh lagi, ini boleh nggak Pak? Ibu mungkin punya tetangga tukang rias pengantin sanggul misalnya. Apa jasa apa nih Pak? Makeup artis. Tetangga sebelah rumah. Karena tetangga sebelah rumah merasa apa ini? Sahabat akrab dekat, ya udahlah, Bapak Ibu pakailah jasanya untuk makeup artis ini. Selesai jasa itu nanya, "Berapa Bu?" Kata tetangga apa? Kata tetangga Bapak, "Ya udahlah terserah Ibu, bayar berapa." Boleh nggak kayak gini? Kenapa nggak boleh? Nggak ada. Gimana Ustadz menyelesaikannya? Gimana Bu menyelesaikannya Pak? Pertama, cara menyelesaikannya, ikutin harga pasaran dia. Lah Ibu ini berapa biasanya? Oh biasa 500, ya udah bayar 500. Gitu ya, cara pertama. Cara kedua, yaitu dengan model karena ini kan yang punya jasa nggak memberi harga ya Pak ya. Kita yang menggunakan jasa yang ngasih harga. Ya udah Bu, Ibu kan 500 dah. Udahlah, boleh nggak aku bayar 3,5 aja? Ya udah, kata yang punya jasa, nggak apa-apa dah 3,5. Boleh nggak seperti ini? Ada harga nggak? Ada. Gitu ya. Jadi harus jelas apa tadi Pak? Harganya. Dan juga harus ada apa tadi? Barangnya. Lah orang Taman Mini bilang jangan beli kucing dalam karung. Kalau enggak mau geruduk kucing, ternyata pasti buka tikus got, gitu kan? Jadi harus ada apa tadi Pak? Barangnya. Jadi harus ada penjual. Yang kedua apa tadi? Pembeli. Yang kedua ada barang, ada harga. Yang ketiga harus ada yang namanya deal-dealan. Bahasa kita apa Pak? Deal-dealan ini. Harus ada akad, ijab, dan kebun. Tadi pagi Bapak Ibu belanja nggak Pak? Beli apa Pak? Nasi uduk. Ya gitu ya. Itu jual beli nggak Pak? Nah, kita cek nih, ada penjual nggak? Ada. Yang belinya? Ada. Barangnya? Ada. Harganya? Ijab kabulnya? Nah, ayo, ijab kabulnya ada nggak? Tadi pagi jual nasi uduk itu. Ah, sekarang kita selesaikan ini. Bapak Ibu pilih mana? Sebenarnya akad itu dititik beratkan pada substansinya atau redaksinya? Ayo, substansi bahasa kita Bapak. Sing penting maksudnya kena gitu kan? Itu namanya apa nih? Substansi. Kalau redaksi mau nggak mau harus lihat apa ini? Bahasa yang dipakai. Kira-kira Pak, akad ini kita lebih memegang substansinya apa redaksinya? Substansi. Berarti tadi pagi Bapak akad nggak waktu beli nasi uduk tadi?
Akad, Pak. Karena substansinya. Mang, nasi uduk berapa sepiring? Bayar. Berapa? 10.000. Ya, makasih Mang. Kata yang jual apa? Ya, sama-sama. Ini akad ya? Kenapa akad, Pak? Karena ini yang dilihat adalah substansi. Tapi kalau Bapak mau redaksi, mau nggak mau apa? Saya beli nasi uduk. Satu piring. Mangkoknya warna merah, sendoknya ini, kan? Dihargakan 10.000, dibayar tunai. Kata yang jual apa, Pak? Saya terima. Gimana Bapak-bapak? Sah tidak? Sah. Harus apa tadi, Pak? Kalau mau apa tadi? Redaksi. Kebayang nggak, Pak? Kalau Bapak belanja di mall 2 troli. Bapak belanja di mall itu, akadnya gimana itu? Jadi semuanya kepada substansi. Termasuk Bapak Ibu belanja di marketplace, misalnya di Shopee atau Tokped. Itu kapan Pak akadnya, Pak? Bapak check out. Setelah check out apa, Pak? Ada acep itu, asep ya. Asep itu nongol di marketplace ya. Asep, setuju gitu kan? Berarti ini apa, Pak? Akad. Ijab dan qabul. Gitu ya. Jadi harus ada ijab, harus ada qabul. Jadi 3 tadi. Ada penjual, ada pembeli, 2 apa tadi? Ada barang, ada harga. Yang ketiga, ijab dan qabul. Jadi sebenarnya Bapak sepakatnya ambil redaksi apa substansi? Substansi, betul. Tapi kalau jual belinya nilainya fantastis, biasanya Bapak pilih mana? Beli rumah, beli apartemen, beli pesawat, gitu kan? Beli mobil. Bapak substansi apa redaksi? Redaksi. Itu rapi ya, Pak ya. Bahkan manggil apa? Manggil apa ini namanya? Siapa itu? Notaris ya. Biar apa tadi, Pak? Biar melihat redaksi. Biasanya kalau nilainya fantastis, kita lebih kepada redaksi. Termasuk perundang-undangan, peraturan di kantor, itu lebih ke substansi apa redaksi, Pak? Redaksi, kan? Tapi kalau jual belanjanya receh, kecil itu rata-rata ke substansi. Nah, kalau nikah gimana, Pak? Akad nikah. Substansi apa redaksi? Redaksi. Gimana kalau yang nikahnya orang bisu, Pak? Bingung nih akad orang bisu ya. Oke, 3 tadi ya. Jadi sudah kita hafal dulu ya. Penjual, pembeli, apa tadi? Ada barang, ada harga. Yang ketiga, ijab dan qabul. Nah, Ustaz, iya. Jika rukun ini tidak terpenuhi, jadinya jual beli ini apa? Kalau nggak terpenuhi, tidak sah apa batal? Sama aja kali, Pak. Ya, batal. Dianggap jual beli itu tidak terjadi. Artinya kepemilikan pindah tangan enggak? Enggak pindah tangan. Duit tetap milik yang punya duit, barang tetap milik yang jual. Nah, sekarang ada yang bisa jawab, Pak. Bagaimana kasusnya jika kantin kejujuran? Ayo, boleh nggak Pak kantin kejujuran? Pernah dengar kantin kejujuran, Pak ya? Barangnya diletakin aja, gitu kan? Yang belinya entah kemana, pokoknya yang mau beli, lihat harganya, bayar, letakin duit, kalau ada kembalian, ambil sendiri, kalau mau nyuri, silahkan, gitu kan? Kantin kejujuran. Boleh apa kagak, Pak? Penjual ada nggak penjual? Hah? Harganya ada nggak? Ada. Ijab kabulnya? Ya gimana ijab kabul nggak ada yang jual? Kira-kira kuat ke boleh, apa kuat ke tidak boleh kantin kejujuran? Sebenarnya kantin kejujuran, sebenarnya ini jual beli, apa sedekah, Pak? Ayo. Kalau jual beli, harus ada apa tadi? Harus ada penjual. Kalau sedekah, boleh nggak tangan kanan ngasih, tangan kiri nggak tahu? Boleh kan? Sedekah tangan kanan ngasih, tangan kiri nggak tahu. Berarti boleh si penerima nggak tahu siapa yang ngasih. Kalau sedekah. Oke. Kantin kejujuran, hemat saya adalah lebih kuat ke pendapat boleh.
Karena aslinya sebenarnya dia penjualnya ada. Hanya saja penjualnya tidak menongolkan dirinya. Karena ini yang dituntut apa, Pak? Kejujuran. Dan tentunya penjual tahu betul di balik ini pasti ada apa? Ada resiko. Apa Pak resiko, Pak? Ya, pembeli tidak jujur, ya. Sehingga kemudian dia dari awal pasti sudah siap apa? Menerima resiko itu. Maka hemat kami sementara lebih kuat kepada boleh, karena tujuannya adalah untuk melatih apa tadi? Kejujuran. Karena pada ujungnya resiko. Oke. Ini tadi rukun jual beli. Setelah kita membahas rukun, sekarang kita ingin melihat syarat sah. Apa tadi, Pak? Syarat sah. Kalau rukun tidak terpenuhi, jual beli dianggap tidak terjadi. Kepemilikan tidak berpindah. Nah, sekarang kita lihat syarat sah jual beli. Syarat sah jual beli ada 7. Satu apa, Pak? Kira-kira? Ridho sama ridho antara penjual dan pembeli. Jadi penjual dan pembeli memiliki rasa apa tadi? Ridho sama ridho. Maaf Pak, saya ulang. Syarat sahnya ada berapa tadi, Pak? Ada 7. Satu, ridho sama ridho. Sengaja ingin saya ulang ini, Pak. Selama ini umat Islam menganggap jual beli itu sah atau tidak, rukunnya cuma 1. Bukan 7. Apa itu 1, Pak? Sing penting, ridho sama ridho. Kalau gitu berarti jual beli ganja itu halal nggak? Kenapa, Pak? Ridho sama ridho gitu kan? Iya, berarti zina itu halal nggak? Kenapa, Pak? Ridho sama ridho gitu kan? Jual beli miras, itu berarti sah nggak, Pak? Kenapa? Jadi syaratnya bukan 1 itu, Pak. Masih ada berapa sekarang? Masih ada 6. Sayangnya umat Islam cuma ngafalnya berapa? 1 aja. Ya? Masih ada 6 lagi, Pak. Nomor 2. Barang yang dijual bukan yang diharamkan. Tuh, kan berarti jual beli ganja boleh nggak? Bukan karena ridho sama ridho. Bukan karena tidak ridho. Tapi karena apa tadi? Barang yang dijual, hukumnya apa tadi? Haram. Oke, banyak ini kasusnya, Pak. Berarti kalau gitu, buka kafe jualan miras, berarti kafe ini kenapa, Pak? Haram. Dapat laba, berarti labanya haram. Kenapa, Pak? Barang yang dijual haram. Jual beli hewan buruan berupa babi, halal apa haram? Haram nggak, Pak? Haram. Kenapa, Pak? Karena barang yang dijual haram. Jual beli kalung emas, boleh nggak, Pak? Tapi leontinnya salib. Ayo, boleh pakai nggak? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Karena itu diharamkan. Bukan karena emasnya, tapi bagian dari leontinnya tadi yang dilarang. Jual beli apalagi ya? Rokok, ayo. Kalau jual beli rokok gimana, Pak? Tergantung mazhab yang jual, Ustaz. Gitu ya? Ayo, jual beli rokok. Ustaz, kalau yang jualnya menganggap rokok itu makruh berarti boleh, Ustaz. Tapi kalau yang jualnya rokoknya itu haram berarti nggak boleh. Gitu ya? Gimana, Pak? Langsung diam semua bahas rokok nih ya. Oke, jual beli apalagi, Pak ya? Nah, ini menarik, Pak. Jual beli pupuk kandang, boleh nggak, Pak? Pupuk kandang, boleh apa kagak? Jual beli darah, donor darah. Darah itu najis nggak, Pak? Kita donor darah, jual beli apa sedekah? Sedekah ya. Tiba-tiba dikasih apa? Makanan. Ini jual beli darah apa sedekah darah kita? Ya. Tapi kalau jual beli apa tadi? Kotoran hewan boleh nggak, Pak? Jualan air seni, jualan apa lagi itu, Pak? Kotoran manusia, boleh nggak, Pak?
Nggak boleh, Pak. Karena itu tadi hukumnya najis dan diharamkan, nggak boleh. Ustaz, menarik. Petani butuh, Ustaz, pupuk kandang. Masa dia nelor sendiri kotoran, gitu kan? Nah, pupuk kandang ini lebih kuat kepada boleh. Kenapa, Pak? Karena bukan berarti pas anget-anget dijual ya, Pak ya. Setelah disimpan, dia berubah jadi apa sekarang? Bukan lagi kotoran, dia berubah menjadi, iya. Bahkan lebih serunya lagi itu mazhab Maliki memandang hewan yang boleh dimakan maka kotorannya tidak najis. Bukan berarti boleh dicemilin, bukan, Pak. Ya hewan yang apa tadi, Pak? Yang dagingnya boleh dimakan berarti kotorannya tidak najis. Berarti ketika kita jual pupuk kandang itu sebenarnya bukan cukup jual najis, karena dia hewannya boleh dimakan. Jadi pupuk kandang kuat keboleh. Jadi satu, apa tadi, Pak? Ridho sama ridho. Dua, apa tadi, Pak? Barang yang dijual bukan yang diharamkan. Tiga, yang ketiga, penjual dan pembeli sudah cakap hukum. Apa bahasa kita, Pak? Cakap hukum, Pak. Akil, balik, gitu ya. Cakap hukum, artinya di mata hukum dia sudah bisa dianggap kena sanksi kalau melanggar. Begitu juga sebaliknya. Artinya tindakan dia punya dampak hukum. Apa cirinya, Pak, biasanya? Dewasa, akil, balik. Ustaz, iya. Gimana ya, saya punya warung, hari-hari anak kecil datang belanja. Umurnya berapa? Ya paling SD. Sudah akil belum, Pak? Sudah balik belum? Belum. Belanjalah dia. Beli apa, Pak? Beli permen, beli jajanan. Kira-kira jual beli ini boleh apa dilarang, Pak? Kan tadi anak ini masih kecil ya? Belum dewasa ya? Kira-kira boleh apa tidak? Tadi katanya harus apa tadi, Pak? Akil balik. Ternyata ulama Islam mayoritas tetap melarang. Walaupun penjual pembelinya tadi jika anak kecil yang menjual dan membeli. Tapi Pak, jika nilai transaksinya tidak fantastis, maka jual beli itu betul dilarang, tapi dimaafkan. Kenapa, Pak, dimaafkan kalau nggak fantastis? Logika kita ngomong gini, mana ada sih orang nyari dosa, nipu, tapi kok, apa, Pak, istilahnya? 1.000, 2.000 gitu loh. Kalau mau nipu berapa, Pak? 375 triliun gitu kan, 16 tahun cuman gitu kan. Itu. Jadi ulama kita tetap melarang, tapi dimaafkan jika nilai jual belinya apa tadi? Fantastis, tidak fantastis. Kalau ada anak kecil jual mobil, boleh nggak, Pak? Tiba-tiba datang ke marketing galeri mau beli apartemen, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa, Pak? Belum cakap hukum. Berapa sudah nih? 3. Apa tadi? Ridho sama ridho. 2 apa tadi? Barang yang dijual tidak diharamkan. Yang ketiga, barang apa tadi? Penjual pembeli sudah cakap hukum. Yang keempat, barang yang dijual sudah dimiliki penuh oleh penjual. Artinya Bapak mesan mobil dari Singapura, tapi sekarang masih di apa itu namanya ekspedisi. Oleh Bapak dijual di Jakarta sini. Boleh apa enggak? Ayo. Syarat yang keempat apa tadi, Pak? Barang yang dijual harus sudah dimiliki penuh oleh siapa tadi? Penjual. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Bapak mesan mobil dari Singapura, lagi di ekspedisi, oleh Bapak di Jakarta dijual ke teman Bapak. Boleh apa kagak? Nggak boleh, Pak. Kenapa, Pak, nggak boleh? Belum dimiliki seutuhnya. Siapa tahu jangan-jangan di kapal tenggelam. Ustaz, supaya boleh gimana? Jangan jual. Tapi apa, Pak? PO. Tahu PO, Pak? Apa itu? Pre-order, ya. Jangan jual dulu. Tapi dengan cara apa nih? Pesan terlebih dahulu. Oke. Jadi,
menjual barang harus yang sudah dimiliki sepenuhnya. Nah sekarang pertanyaannya, boleh nggak Pak menjadi apa bahasa kita tuh Pak ya? Calo ya Pak ya? Itu calo tuh memiliki barang tidak? Tidak. Sales itu punya barang tidak? Tidak. Sales ya? Boleh nggak Pak? Kalau kita lihat tadi, harus dimiliki sepenuhnya kan barang itu harus dijual. Tapi kalau calo sama sales, hukumnya boleh. Syaratnya satu aja Pak. Dia diizinkan oleh pemilik barang. Artinya ada omongan-omongan deal antara pemilik barang dengan calo atau dengan salesnya. Kalau enggak, maka dilarang. Misal contoh, Bapak diam-diam aja tuh, ada rumah di komplek, dipasang apa tuh Pak? Plang dijual. Oleh Bapak ditawarin ke teman-teman. Tahu-tahu ada yang mau beli. Bapak nggak pernah ngomong sedikit pun sama siapa? Yang punya rumah. Tahu-tahu pembeli ada. Lalu oleh Bapak, sini mau beli, ke sana. Kalau seandainya pemilik rumah setuju dengan jasa Bapak, ya oke, alhamdulillah. Kalau dia nggak terima, jadi kalau Bapak mau jual barang, dulu kan istilahnya modal dengkul ya Pak ya. Itu tidak boleh, kecuali ada omongan terlebih dahulu dengan siapa tadi? Pemilik barang. Dulu modal dengkul Pak, sekarang modal apa Pak? Modal foto, dikirim ke grup WhatsApp. Boleh nggak Pak? Dia carilah foto HP di grup WhatsApp, di Google. Oleh dia foto ini dikirim kemana? Ke grup-grup WhatsApp, ditawarin ke teman-teman, di Japri, tiba-tiba ada yang beli. Ditransfer duitnya, baru dia lari ke mall, dia cari barangnya, dia ambil untungnya, dia kirim ke pembelinya. Boleh nggak Pak ini? Nggak boleh Pak. Karena dia menjual barang yang tidak dia miliki. Supaya boleh gimana tadi Pak? Jalin kerjasama dengan toko yang ada. Gitu ya. Jadi, dulu kan istilah jual beli modal dengkul. Kalau sekarang jual beli modal foto di Google. Boleh tidak? Tidak boleh. Kecuali ada omongan terlebih dahulu dengan pemilik barang. Atau istilah sekarang ini apa ya? Mitra ya Pak ya. Atau dengan istilah sekarang itu reseller ya. Boleh seperti itu ya. 4. Nah, karena ada waktu ya Pak ya. Kita masuk ke sini jawab. Mungkin semoga ada pertemuan lagi. Kita selesaikan sampai 7. Kita hafal dulu Pak. Rukun jual beli ada berapa tadi? 3. Penjual, pembeli. 2. Barang, ada harga. 3. Ijab kabul. Syarat sah jual beli. 1. Ridha sama ridha. 2. Barang yang dijual, barang yang tidak diharamkan. 3. Penjual pembeli sudah cakap hukum, akil balik. 4. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya mungkin insya Allah saya bikin fotokopi nanti Pak. Yang keempat apa? Yang keempat adalah tadi kita katakan barang yang dijual sudah dimiliki penuh oleh penjual atau orang yang diwakilkan. Seperti kasus sales atau reseller. Dia boleh, walau tidak memiliki barang, karena ada kerjasama dengan pemilik barang atau diwakilkan. 4, masih ada 3. Ingat saya tadi katakan, syarat sah jual beli ada 7, bukan 1. Umat Islam selama ini syarat jual beli ada berapa? 1. Kata dia, sing penting, ridho sama ridho. Oh, kalau gitu habis ajaran Islam Pak. Nyuri boleh, yang penting ridho sama ridho. Korupsi boleh, yang penting ridho sama ridho. Itu. Jual beli ganja boleh, yang penting makan harta riba boleh, yang penting habis ajaran Islam. Itu akhirnya gara-gara sing penting syaratnya ridho sama ridho. Syaratnya ada 7, bukan ada 1. Oke, monggo. Ada yang mau nanya? Silahkan. Ini agak sedikit fundamental. Mungkin dalam kasus real bisa kita diskusikan. Jika bisa kita jawab. Monggo Pak, ada yang mau nanya? Silahkan. Itu Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Heeh. Ah. Mau menawarkan ke orang-orang yang mungkin punya tabungan sekitar sekian sesuai kebutuhan renovasi, dan uang itu digunakan untuk renovasi rumah. Jadi akan jual beli yang halal, yang saya bisa pakai uang itu ada. Oke, makasih. Perlu dicatat Bapak Ibu, perbankan syariah sulit bahkan jarang. Bahkan bisa dikatakan bisa dihitung suatu perbankan syariah yang mana di situ ada akad utang. Jadi Bapak Ibu jangan pernah berpikir bahwa saya datang ke bank syariah disediakan akad apa, Pak? Akad utang, nggak ada, Pak. Kenapa? Karena tidak menguntungkan buat bank. Dan jika diberi utang nggak boleh ngambil untung karena jadi apa, Pak? Jadi apa? Riba. Karena riba adalah untung yang diperoleh gara-gara akad utang. Jadi perbankan syariah bisa dikatakan sulit dan jarang ditemukan apa nih Pak? Relasi antara nasabah dengan bank menggunakan akad utang. Loh apa Ustaz? Bisa dengan jual beli, bisa dengan apa tadi? Oh, akad pesan, bisa dengan akad apalagi itu kerjasama, ada banyak sekali akad. Nah, biasanya untuk renovasi rumah, biasanya akadnya kerjasama yang dipakai. Musyarakah. Jadi rumah itu dijadikan sebagai objek aset yang dibiayai bersama. Kita ngasih modal sekian, bank ngasih modal sekian. Setelah rumah jadi, kita menebus modal bank. Gitu ya. Bisa juga dengan sewa nanti. Jadi gitu. Jadi perbankan syariah, dan memang ini diakui Pak, kemarin kami di kelas itu ada riset 6 bank syariah dibandingkan dengan 6 bank konvensional. Ditemukan ternyata bank syariah sedikit agak kurang layanannya ketika dibutuhkan akadnya. Kenapa? Karena bank syariah dia mengedepankan manajemen resiko. Karena dia menghindari akad hutang. Tapi kalau bank konvensional dia lebih leluasa ngasih. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa bank syariah agak susah ngasih modal? Karena kapitalisasi modalnya masih kecil, Pak, dibandingkan dengan bank yang sudah besar. Misal contoh, Bapak bandingkan misalnya bank BNI syariah dulu ya, Pak ya. Dibandingkan dengan BCA, bank mana yang paling besar? BCA kan? Artinya kemampuan bank BCA jauh lebih jor-joran untuk ngasih ketimbang BNI Syariah. Tapi alhamdulillah setelah digabungkan 3 bank itu, sekarang jadi BSI, maka sekarang kemampuan ngasih pinjaman mulai besar. Karena kapitalisasi pasarnya udah mulai besar. Jadi itu biasanya manajemen resikonya Pak. Yang kedua, akadnya itu belum dipelajari mungkin. Yang ketiga itu memang mereka cukup agak sulit karena berhubung kapitalisasi modalnya itu masih kecil dibandingkan bank-bank yang sudah mapan duluan gitu ya. Wallahu alam, nanti Bapak diskusikan lagi dengan bank itu ya. Wallahu alam. Jadi kalau bisa dicari Ustaz akadnya apa? Rata-rata biasanya akadnya sewa. Artinya nanti rumah itu bank yang bangun dengan modalnya, nanti Bapak sebagai penyewa. Jadi bayar per bulan sewa, nanti setelah sekian tahun berakhir menjadi milik Bapak. Itu namanya sewa berakhir dengan kepemilikan. Pernah nggak Pak dengar ini? Saya rasa mungkin di Jakarta banyak Pak. Saya pernah dengar itu orang Betawi tuh. Dia punya rumah disewakan tuh. Udah kamu sewa aja lah 20 tahun. Nanti setelah 20 tahun, milik kamu rumah itu. Boleh. Itu namanya sewa dengan berakhir kepemilikan. Artinya Bapak nanti, rumah itu bank yang bayarin semua renovnya. Nanti Bapak statusnya sebagai apa? Penyewa dengan masa sekian tahun, setelah sekian tahun Bapak memiliki rumah itu. Dan namanya sewa berakhir dengan kepemilikan. Ada banyak akad-akadnya itu Pak ya. Wallahu a'lam. Monggo ada lagi silahkan.
Mungkin ada lagi Pak tambahannya? Iya. Tadi kan kalau misalkan bunga dan tanah itu dibayar, berarti bisa ya. Iya. Maka ini seharusnya tanah yang saya, tapi bangunannya mungkin bisa. Iya, ya, kalau pakai akad sewa tadi kan? Enggak, dia membangun rumahnya, bukan beli tanahnya, Pak. Arti Bapak nanti bukan nyewa tanahnya, nyewa rumahnya. Kalau pakai akad apa tadi? Akad sewa tadi. Sewa berakhir dengan kepemilikan. Tapi saya menyarankan Bapak jangan ambil akad ini. Namanya lagi sewa, bisa aja bank nanti suatu saat menaikkan. Betul Pak? Menaikkan sewa, boleh nggak? Boleh. Kalau saran saya jangan ambil akad ini, khawatir nanti di suatu saat bank menaikkan harga sewa. Walaupun nanti berakhir dengan kepemilikan. Ada yang namanya akad musyarakah mutanaqisah. Artinya Bapak menyertakan modal, bank menyertakan modal. Untuk apa Pak? Renovasi rumah. Setelah jadi, Bapak akan melunasi apa? Modalnya bank kemarin. Ini namanya patungan modal dalam rangka merenovasi rumah. Nah ini lebih bagus Pak. Nanti selama sekian tahun, Bapak nanti melunasi modalnya siapa? Bank. Itu namanya musyarakah mutanaqisah. Apa namanya? Menyertakan modal, tapi pelan-pelan modal dia akan saya lunasi. MMQ namanya. Kalau saran saya Bapak ambil modal ini aja. Musyarakah mutanaqisah, MMQ ya. Oke, silakan Pak. Sukuk dengan deposito. Oh, bedanya apa Ustaz? Kalau deposito itu tabungan berjangka. Artinya Bapak punya duit 1M, Bapak depositokan ke bank dalam rangka bisa 6 bulan, bisa setahun. Nanti setelah habis masanya, Bapak bisa mencairkan dana Bapak plus apa? Bunganya. Gitu ya. Kalau sukuk, itu lebih mirip kepada obligasi. Tahu obligasi Pak ya? Obligasi itu ada surat utang Pak. Kenapa? Ya, surat utang. Dengan surat ini Bapak beli seakan-akan Bapak punya tagihan ke bank. Nanti selama sekian tahun Bapak akan nagih plus apa? Plus bunganya. Itu namanya sukuk, ya. Jadi agak mirip-mirip lah sebagai instrumen keuangan. Cuman Ustaz, apa namanya? Sukuk umumnya dipakai oleh perbankan Islam. Tapi perbankan konvensional menggunakan istilah dengan obligasi. Jadi obligasi dengan sukuk itu sama. Cuman obligasi bahasanya orang bank konvensional, sukuk bahasanya bank syariah. Bedanya Pak Ustaz? Kalau sukuknya bank syariah, kalau yang saya jelaskan tadi Pak, obligasi, surat utang. Nanti Bapak mencairkan pada waktunya, Bapak dapat bunga. Tapi kalau sukuknya bank syariah, itu bukan surat utang. Tapi biasanya ada yang namanya underlying kerja real. Misal contoh, Bapak pernah naik stasiun kereta turun di Manggarai? Pakai apa tuh Pak pembiayaannya? Pakai SBSN, Surat Berharga Syariah Negara. Tuh ditulis tuh Pak, di Manggarai itu. Surat Berharga Syariah Negara. Cuman nggak dipanjangin, cuman singkat aja, SBSN. Apa Ustaz bedanya dengan obligasi? Kalau obligasi murni utang, Pak. Nggak ada, Pak. Sektor realnya. Tapi kalau sukuk ada sektor real. Misalnya untuk bangun tol. Kalau nggak salah Jasa Marga ngambil itu, Pak ya? Iya, bangun tol. Pakai sukuk syariah. Nah, karena ada sektor realnya, nanti sekian tahun, mereka yang kemarin beli sukuk, dibalikkan modalnya. Plus apa, Pak? Bukan bunga, Pak. Plus apa? Plus untung hasil dari apa? Usaha jalan tol. Itu bedanya. Jadi kalau sektor bank syariah itu lebih ke sektor real, Pak. Kalau obligasi lebih kepada apa tadi? Surat utang. Jadi dia punya underlying sukuknya. Ya, kalau deposito adalah wujud cara investasi minim resiko. Biasanya ini yang dipakai oleh orang-orang 50, 60, 70 tahun misalnya.
Biar duitnya ditabungin aja sekian tahun, nanti dapat bunga, gitu ya. Jadi kalau saran saya, ambil yang sukuk aja, Pak. Ya, wallahu a'lam. Habis waktu ya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.